Kembali lagi di Do You Believe It or Not, dan di sini balik lagi sama gua Farah yang akan bacain lagi cerita yang sudah dikirimkan oleh seseorang ibu-ibu yang bernama Nurul. Dan di sini gua akan cerita. Langsung aja ya ke ceritanya. Nama saya Nurul. Umur saya 50 tahun. Saya ingin menceritakan saat saya masih berumur 30-an. Waktu itu, saya mempunyai 3 anak dan suami yang sedang bekerja. Saat itu, saya tinggal di perumahan yang berada di daerah Kerawang Barat. Dan waktu itu juga, karena perumahannya masih tergolong sepi, dan mungkin itu masih baru ya. Jadi masih banyak banget rumah-rumah yang kosong dan ada juga bangunan yang udah rusak karena ditumbuhin pepohonan, rumput-rumput sama pohon-pohon ceri atau rambutan. Ada juga yang ditumbuhin sama pohon beringin. Dan di samping persis rumah yang saya tempatin itu ada beberapa rumah kosong yang udah rusak dan pohon beringin yang tinggi. Perumahan itu lumayan serem bagi yang belum pernah ke sana. Dan di belakangnya ada kali besar yang emang sering ada kejadian anak kecil atau orang dewasa yang tenggelam. Dan kalau udah sore itu udah sepi banget karena dulu banyak anak-anak kecil yang diumpetin di atas genteng sama penunggu di sana. Dan sampai akhirnya kejadian langsung, dan saya melihat langsung kejadian itu saat mau menjelang maghrib. Waktu itu ceritanya karena orang-orang di sana takut anaknya diumpetin sama penunggu di situ, jadi selalu jam 5 sore semua ibu-ibu atau bapak-bapak manggil anaknya untuk pulang. Waktu itu mungkin anaknya tetangga saya mainnya jauh dan dicariin satu gang perumahan itu gak ada yang nemuin anaknya dan gak tahu di mana. Jadi semuanya disuruh untuk masuk dulu ke dalam rumah karena emang udah maghrib. Setelah maghrib selesai dan sholat, semuanya balik lagi buat nyari anak tersebut karena emang udah dari siang sampai sore itu dan sampai maghrib itu anaknya dicariin pun gak ada. Karena biasanya sekali dipanggil atau dicari emang dia lagi main di rumah tetangga-tetangga yang lain. Setelah mencari berjam-jam gak ketemu juga, akhirnya jam 7 malam waktunya anak-anak di situ pergi ngaji. Pas anak yang lain termasuk anak saya mau pergi ngaji, tiba-tiba satu gang perumahan itu ngedengar anak kecil yang nangis. Tapi suaranya kayak jauh banget, entah ada di mana. Dipanggilin berkali-kali, tetap aja kayak si anak ini jauh banget. Dan akhirnya si bapak dari si anak tersebut manggil Pak Ustadz untuk membantu. Karena takutnya si anak ini malah dibawa sama penunggu di sana. Akhirnya setelah berjam-jam, si anak yang hilang ini manggil bapaknya dari atas genteng. Awalnya si orang tua dari anak yang hilang ini gak sadar kalau anaknya ternyata ada di atas genteng. Sampai pada akhirnya si anak teriak, "Bapak, aku di atas genteng, tolongin." Si anak pun ngomong sambil nangis ketakutan. Dan Pak Ustadz yang nolong tadi bilang, ada wewe gombel yang nyulik anak itu dan ngajak main si anak. Dan kata Pak Ustadz juga, kalau gak cepet dicari dan gak ditolong, anak itu bisa meninggal tanpa jasadnya gak ditemui. Sejak kejadian itu, semua anak kecil selalu dipanggil jam 4:30 sore biar pulang. Biar kejadian yang sebelumnya gak terjadi lagi. Dan itu kejadian pertama saya di sana. Kejadian kedua yang saya alami adalah
Waktu itu kejadiannya di tengah malam. Waktu itu di rumah saya ada 2 kamar, yang satu buat anak-anak saya, dan yang satu buat saya dan suami. Tapi karena anak saya masih belum ada yang berani tidur sendiri, jadi kita semua rame-rame tidur di kamar saya. Malam itu suami saya nggak pulang karena banyak kerjaan. Jadi di rumah cuma ada 4 orang, saya dan 3 anak saya. Jam 9 seperti biasa saya nyuruh anak-anak saya buat tidur, biar terbiasa nggak tidur malam-malam. Akhirnya mereka semua pun tidur, dan saya juga tidur. Tapi tiba-tiba jam 2-an saya nggak tahu, saya kebangun tiba-tiba, padahal nggak ada apa-apa juga. Karena saya masih belum terlalu sadar, saya duduk di ranjang, dan tiba-tiba pas saya habis ngecek anak-anak saya menoleh ke arah pintu dan melihat sosok anak kecil yang sedang jongkok di sela lemari dan pintu kamar saya, dan sambil menoleh ke arah saya sambil tersenyum. Karena saya kaget, saya coba lihat lagi, dan si anak tersebut tersenyum dan tiba-tiba lari nembus tembok. Dan sebenarnya emang suka ada gangguan dari anak kecil, dan saya emang sering banget mendengar tiap malam ada suara lari-lari. Tapi saya berusaha buat ya udah biarin, karena emang kan mungkin dia emang udah dari lama di sini. Jadi saya berusaha buat ya udah kita tinggal bareng-bareng. Dan sebenarnya masih banyak lagi sosok di perumahan itu yang sering gangguin anak-anak, yang suka keluyuran, dan sering ditampakin sosok kuntilanak sambil ketawa dan ngayunin kakinya di atas pohon. Dan sering juga terjadi anak-anak kecil yang diculik wewe gombel dan suka beberapa hari hilang, tapi akhirnya si anak itu pulang ke rumahnya. Ya mungkin segini aja dulu cerita dari saya, dan mungkin buat kalian lebih berhati-hati lagi dan lebih banyak berdoa dan minta perlindungan pada Tuhan, karena kita nggak ada yang tahu hal apa yang akan terjadi. Sebelum dan sesudah, saya ucapkan terima kasih pada Do You Believe It or Not, dan sampai jumpa.